Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamar seperti kamar ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Maret 2025 teman-teman. Dan di video kali ini gue sedang berada di kota Bandung. Dan lokasi akan gue telusurin adalah sebuah rumah mewah milik seorang pengusaha mebel yang terdapat di kota Bandung teman-teman. Dan menurut kabar informasi yang gue dapat, di rumah ini tuh terdapat sebuah kisah yang dimana anak pemilik rumah dibunuh oleh ibu tirinya teman-teman. Dan nanti gue akan bercerita sambil menelusuri sudut ruangan rumah mewah ini. Ya teman-teman, jadi di hadapan gue adalah sebuah rumah mewahnya, yang dimana di rumah mewah ini terdapat sebuah kisah yang sangat menyayat hati. Dan by the way, rumah mewah terbengkalai ini tuh sudah terbengkalai kurang lebih 3 tahun. Dan bayangkan saja, selama 3 tahun akses menuju jalan untuk masuk ke dalam rumahnya ini sudah ditumbuhi oleh semak belukar yang cukup lebat teman-teman. Dan gue akan mengajak kalian untuk menelusuri ataupun mereview sudut ruangan yang terdapat di rumah mewah ini. Ya, kita akan mencari akses masuk ke dalam rumahnya ya. Dan by the way, gue melakukan penelusuran ini pada sore hari menjelang maghrib, menjelang buka puasa teman-teman ya. Dan untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa di luar sana, selamat berbuka puasa teman-teman ya. Walaupun mungkin bentar lagi buka puasanya nih ya. Dan di depan gue terdapat sebuah garasi, yang dimana ini garasi mobil yang terdapat di rumah mewah ini. Dan di depan gue ini terdapat sebuah pintu akses menuju masuk ke rumahnya. Kita akan coba. Waduh, dikunci teman-teman. Kita akan coba mencari tahu ataupun mencari akses masuk untuk ke dalam rumahnya. Dan jadi kenapa lampunya menyala? Dikarenakan rumah ini tuh masih dijaga, dan gue izin kepada penjaganya teman-teman. Namun sang penjaga rumah tidak tinggal di tempat ini, melainkan di rumahnya. Dan di depan gue juga terdapat sebuah pintu utama untuk masuk ke dalam rumahnya ya. Ya, dikunci juga lagi. Gue akan mencari akses masuk nih. Dan by the way, di hadapan gue adalah sebuah halaman rumahnya, ataupun yang bisa dibilang di depan rumahnya ini tuh terdapat sebuah kolam ikan teman-teman. Namun sudah ditumbuhi oleh semak belukar yang cukup lebat. Agak riskan juga kalau gue menelusuri sampai ke sana. Gue takutnya ke bawah, kejeblos, ataupun ada sesuatu hal yang tidak diinginkan juga nih. Kita akan coba masuk deh lewat sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh my god. Wow, gede juga ya rumahnya ya. Dan di depan gue itu terdapat sebuah kayak bekas miniatur garden deh. Namun sudah dicor ataupun sudah ditimpa oleh semen-semen atau beton. Seperti ini jadi hasilnya teman-teman. Kita akan coba masuk lewat jendela ini. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Gua sedang berada tepat di salah satu kamar rumah mewah ini teman-teman. Dan di depan gue terdapat sebuah kayak lampu gantung, lampu hias. Namun kalau kita melihat arsitekturnya ini, rumahnya ini kayak mirip vintage di Jepang deh teman-teman ya. Dan lantainya pun memakai keramik tempo dulu. Namun berbeda halnya dengan keramik yang sebelah sana. Itu kayak memakai marmer loh. Astagfirullahaladzim. Gue seperti mendengar suara kayak gitu teman-teman. Halo, ada orang? My god, baru juga menjelaskan tentang perihal rumah ini kenapa terbengkalai. Sudah terdapat suara-suara ataupun aktivitas penunggu rumah mewah ini teman-teman. Dan jadi di dalam rumah mewah ini tuh terdapat sebuah kisah yang sangat menyayat hati, dimana seorang anak kecil yang malang dan cantik itu tewas oleh ibu tirinya. Dan anak kecil tersebut itu bernama Meli teman-teman. Dan si Meli ini sering bermain bersama adiknya hingga lari-lari
dan menyenggol, tidak sengaja menyenggol guci dari ibu tirinya hingga pecah tak tersisa teman-teman. Disitulah sang ibu tiri ini marah kepada Meli teman-teman, hingga akhirnya dia dimarahin. Namun tidak, istilahnya dimarahin cuman tidak dipukul teman-teman, karena keburu sang suaminya ataupun ayahnya Meli ini keburu datang dari istilahnya dari kantornya. Dan rumah mewah ini tuh dimiliki oleh seorang pengusaha mebel di kota Bandung. Dan suaminya tuh sering pergi kerja pada pukul jam 7 pagi teman-teman hingga larut malam menurut informasi yang gue dapat ya. Dan gue berada tepat di dalam satu ruangan ataupun ruangan kamar, yang dimana di ruangan ini terdapat sebuah lampu hias kayak gini juga. Namun di ruangan ini terdapat tidak ada satu barang benda apapun teman-teman. Dan di depan gue terdapat sebuah kayak telepon ya, bekas telepon jadul ya teman-teman tuh. Nah, telepon jadul ya. Dan di depan gue terdapat sebuah kamar mandi ataupun toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terdapat sebuah toilet dengan kaca yang sudah mulai pecah dan wastafel tidak ada teman-teman. Ini terdapat sebuah bathtub juga. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Barusan gue seperti melihat sekelebat bayangan putih teman-teman, seperti anak kecil deh. Halo, ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Kita akan coba menelusuri lagi sudut ruangan yang terdapat di rumah mewah ini. Namun di sini gue tadi melihat sekelebat bayangan putih seperti anak kecil, tak pun nembus ke arah sini, teman-teman. Nembus tembok. Oh my god. Jadi selain Meli ini tuh sering bertingkah ataupun layaknya anak kecil main di tengah rumah, lari-lari ataupun main petak umpet bersama adiknya, hingga Meli ini sering bertingkah menyenggol barang-barang ataupun barang-barang idaman milik istri ataupun ibu tirinya Meli teman-teman. Sehingga ibunya si Meli ini tuh, ibu tirinya marah karena barang-barangnya hancur hampir tak tersisa teman-teman, seperti guci idamannya dari Cina, hingga salah satu barang seperti patung yang dipesan khusus dari Kanada menurut informasi yang gue dapat. Jadi patung tersebut itu kesenggol saat lari di dalam tengah rumah, itu kesenggol hingga pecah teman-teman, dikarenakan patung tersebut itu masih berlapis emas, kalau nggak salah 15 karat menurut informasi yang gue dapat dari penjaganya. Dan disitulah puncak kemarahan ibunya Meli ini memuncak pada saat patungnya ini jatuh tak tersisa atau hancur tak tersisa teman-teman. Hingga si Meli disiksa di salah satu ruangan dan dibekam hingga dipukul kepalanya oleh salah satu benda tumpul dan berdarah teman-teman. Dan pas gue survei dan menurut penjaganya juga, katanya salah satu gorden ataupun kain masih terdapat di dalam kamar mandi. Dan kain tersebut itu bekas membungkus ataupun menyumpel mulutnya si Meli ini oleh ibu tirinya teman-teman. Hingga akhirnya si Meli ini tuh gentayangan di rumah ini, dan ibu tirinya diceraikanlah oleh sang suaminya ketika melihat anaknya meninggal dunia secara tragis oleh ibu tirinya teman-teman. Sudah berada tepat di dalam rumahnya. Terdapat sebuah lampu gantung juga teman-teman. Dan ini pintu tadi yang gue pertama mau masuk namun dikunci ya. Dan di sini terdapat sebuah ruangan. Kalau gue melihat lampu ini lampu tempo dulu banget loh, mengingatkan gue waktu ngonten di salah satu hotel angker di Bantul teman-teman. Dan di sini juga terdapat sebuah ruangan. Tapi begitu sadis ya ibunya si Meli perihal patung hingga mau niat membunuh akibat amarahnya teman-teman. Saking marahnya terhadap si Meli. Namun bagi gue pribadi sih jangan seperti itulah, tinggal kasih paham ataupun hukum dengan selayaknya hukuman ke anak-anak, namun tidak berlebihan. Kalau seperti ini jatuhnya berlebihan banget teman-teman, hingga menewaskan salah satu anak kecil yang cantik dan malang akibat
kebiasaannya yang sering lari-lari di tengah rumah ini, main-main bersama adiknya. Parah banget juga sih ibu tirinya teman-teman ya. Hingga berani menewaskan, apalagi menewaskannya itu dengan cara dipukul dan dibekam teman-teman, dengan salah satu gorden, dan kepalanya berdarah, bercucuran darah teman-teman. Ngeri juga ya. Dan menurut kabar informasi yang gue dapat dari penjaganya, katanya di kamar mandi yang ini teman-teman, mayatnya almarhumah Meli ditemukan hingga dia tergeletak. Kita akan coba ya untuk menelusuri sudut ruangan yang di depan gue ini teman-teman. Nanti gue akan mencoba menelusuri ke arah sana, namun gue penasaran dulu untuk menelusuri ke daerah sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Begitu gue berdiri di sini teman-teman, itu hawa merinding mulai menyelimuti. Berbeda halnya dengan tengah rumah dan kamar yang tadi ataupun ruangan toilet yang tadi teman-teman. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jangan-jangan arwah penasarannya Meli masih bergentayangan di ruangan ini? Jaring laba-labanya sudah menutupi seperti pagar pembatas ini ya teman-teman. Oh my god. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Ya benar sekali teman-teman. Ini salah satu kain atau gordeng. Astagfirullahaladzim. Gua barusan mendengar suara seperti anak kecil minta tolong. Halo, ada orang? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada suara ketawa teman-teman? Ada suara ketawa loh. Namun samar-samar tapi jelas loh di telinga gue. Oh my god. Ya, jadi kain ini membungkus mayatnya almarhumah Meli teman-teman. Anak kecil yang gadis yang malang yang dibunuh oleh ibu tirinya. Dan di sini kelihatan jelas seperti bercak-bercak darah teman-teman. Ya. Dan selama 3 tahun kain ini tidak ataupun dipindahkan, baik itu penjaganya ataupun pemilik rumah teman-teman. Dan di depan gue terdapat sebuah ruangan kamar mandi. Jangan-jangan di kamar mandi inilah si Meli tergeletak yang dibungkus oleh kain tersebut. Ya kok kamar mandi ya, namun tidak ada bathtubnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seperti suara ada yang jalan teman-teman. Halo, ada orang? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bener loh, vibes suasana di belakang rumah ini tuh cukup ngeri, cukup merinding teman-teman. Ketika gue menemukan salah satu kain ataupun gorden bekas membungkus mayat ataupun sang almarhumah Meli teman-teman. Oh my god. Apakah ini kamarnya Meli ya? Meli si anak kecil yang cantik dan malang. Nasibnya hingga tewas di tangan ibu tirinya. Kayak pintu jadi jebol deh. Apa jangan-jangan pintu ini kayak nyambung ke cokologi teman-teman. Bentar. Jadi ibunya Meli menyeret Meli, menyiksa di dalam ruangan ini karena menurut penjaganya Meli ini disiksa dan dibunuh di salah satu ruangan. Apa jangan-jangan kamar ataupun ruangan yang ini teman-teman? Kayaknya setelah disiksa dan dibunuh, itu mayatnya bukan ditaruh di sini teman-teman.
melainkan di dalam rumah ini, di dalam ruangan ini. Hingga akhirnya ditemukanlah oleh bapaknya sendiri, bapak kandungnya, bersama keluarganya teman-teman. Dan ininya seperti dibongkar. Ya jelas, gue berasumsi almarhumah Meli ini meninggal dunia di kamar ini, di ruangan ini, dan ditemukan oleh bapak kandungnya berserta keluarganya dengan cara dibongkar pintunya teman-teman. Karena pada saat kejadian menurut penjaga rumah, jadi gue bercerita lagi, gue disclaimer dulu nih. Jadi penjaga rumahnya ini tuh penjaga rumah yang bekerja selama rumah ini aktif hingga terbengkalai saat ini teman-teman. Jadi dia tahu siklus permasalahan ataupun perdebatan hingga terjadi kericuhan membunuh tewasnya Meli oleh ibu tirinya teman-teman. Ya, gue berasumsi juga seperti itu nih. Bapak kandungnya dan keluarganya mendobrak pintu dan menemukan Meli tergeletak yang dibungkus oleh kain gordeng itu teman-teman. Pantasan banget dari ujung sini sampai ujung sampai tempat ruangan gue berdiri ini itu jelas sangat merinding teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terdapat satu lantai ataupun seperti lantai 2 teman-teman, kita akan coba ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lantai 2, dan itu terdapat sebuah kayak pintu ya. Astagfirullahaladzim, kirain gua apaan, ternyata tirai. Ya kamar seperti kamar ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Seperti mendengar suara seperti pop gitu kayak gitu teman-teman. Suara gerakan benda deh. Halo, ada orang. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gue mendengar lagi suara ketawa anak kecil teman-teman. Di ujung sebelah sini, di luar teman-teman. Halo, ada orang. Wah, jelas banget barusan. Ya, gue berasumsi dan meyakini bahwa kamar ini adalah kamarnya si Meli teman-teman. Kamar almarhumah Meli, sang gadis kecil yang tewas oleh ibu tirinya. Oh my god, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, gue turun kembali karena jujur hawa ataupun merinding ataupun vibe suasana horor dari ruangan ini itu cukup terasa banget, dan gue agak sesak dan panas banget di dalam ruangan ini teman-teman. Berbeda halnya saat gue menelusuri ruangan yang pertama, kamar yang pertama hingga tengah rumahnya. Di dalam ruangan ini yang gue sebut kamarnya almarhumah Meli ini, itu sangat sesak ke dalam dada gue dan pengap banget, panas juga. Ngeri loh. Dan lebih parahnya lagi, gue mendengar suara seperti ketawa anak kecil di dalam luar ataupun di dalam ruangan ini teman-teman. Gue penasaran banget akan hal suara tersebut. Istilahnya, kalau misalkan suara anak kecil ataupun arwah penasarannya Meli, gue ingin berinteraksi dan ingin mendoakan juga semoga beliau tidak bergentayangan lagi di rumah ini. Ya teman-teman, gue keluar kembali. Jadi fix jelas ini adalah kain yang dimana kain ini bekas membungkus mayat sang almarhumah teman-teman. Banyak sekali ya bercak-bercak darah kalau kalian bisa melihat secara detail dari layar handphone ataupun layar TV kalian. Oh my god. Tapi dari tadi gue penasaran akan hal suara-suara tersebut nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dari tadi gue belum menemukan salah satu ruangan dapur dari rumah ini. Kita akan coba keluar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di dalam luar ini terdapat sebuah seperti garasi-garasi mobil teman-teman. Kita cek deh. Ya benar sekali, garasi mobil yang tadi gua waktu opening di depan. Namun ini tempat apaan ya? Oh my god.
bisa dibuka teman-teman. Oh, ini dapurnya. Banyak sekali jaring-jaring laba-laba nih. Aduh. Oh, ada telepon juga. Ada foto deh teman-teman. Oh, kirain gua foto, ternyata gambar. Tapi terdapat sebuah telepon jadul seperti sikring listrik teman-teman. Dan ini dapur dari apapun, dapur bersih ya, karena tadi gue melihat juga di belakang rumah ini terdapat sebuah dapur kotor loh. Dapur seperti meja kitchen set seperti ini teman-teman. Apa jangan-jangan ini dapur bersihnya yang terdapat di rumah mewah ini? Dan gue meyakini juga nih, seorang pengusaha pemilik rumah ini seorang orang yang kaya raya, dan hobinya ini memakai barang-barang vintage seperti ini teman-teman. Oh my god, pengap banget teman-teman. Dari tadi panas banget cuacanya. Ya, ini fix dapurnya. Terdapat beberapa lemari-lemari. Kita tutup kembali deh. Tutup dan kasih lagi. Ya, ini garasinya. Kita mencoba untuk menelusuri ke area belakang teman-teman. Oh my god. Namun begitu gua ke belakang, gua belum mendengar lagi suara-suara seperti suara ketawa teman-teman. Oh my god. Ngeri ya. Halo, ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jujur rumah ini tuh dikelilingi oleh pohon pisang, pohon-pohon gede teman-teman, bisa kalian lihat. Pohon-pohon yang sangat gede. Ini menambah kesan angker ataupun kesan mistis ketika rumah ini kosong dan terbengkalai dan menjadi para idaman makhluk halus. Selain di lain sisi rumah ini memiliki salah satu kisah tragis seorang anak kecil yang tewas oleh ibu tirinya. Jadi para idaman loh ini. Namun gue akan mengajak kalian nanti di akhir untuk mendoakan juga untuk sang almarhumah. Semoga almarhumah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tak berkentayangan kembali teman-teman. Oke, dan ini terdapat sebuah ruangan juga. Dan menurut gue ruangan ini adalah sebuah kamar dari ART ataupun pekerja rumah ini semasa rumah ini aktif teman-teman. Nah, terdapat sebuah kamar kecil seperti kamar ART ataupun kamar dari pekerjanya waktu rumah ini aktif. Terdapat 1, 2, dan 3 kamar teman-teman. Namun ini gudang deh, kecil banget soalnya ruangannya. Kalau yang ini kamarnya satu ukuran dengan kamar yang itu. Di sini terdapat sebuah bacaan pergi. Wah, pergi dari siapa nih? Nah, seperti gue bilang, dan inilah salah satu, mungkin ini dapur kotornya teman-teman. Yang tadi itu dapur bersihnya. Oh my god. Namun semakin sore, vibes dari rumah ini tuh begitu angker banget loh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, toilet. Sebuah toilet teman-teman. Oh my god. Dan ini tangga menuju seperti ruangan untuk menjemur ya kayaknya nih. Ya, tempat untuk menjemur teman-teman. Oke. Dan ini terdapat juga satu pintu untuk menuju akses. Oh, ternyata keluar dari sini itu langsung menuju ke pintu awal yang gua pas waktu mulai menelusuri teman-teman. Seperti ini ya. Gue seperti melihat seperti bayangan putih dalam ini teman-teman. Kayaknya dari tadi tuh banyak sekali loh. Apa ya? Seperti sekelebat bayangan putih seperti anak kecil. Namun begitu gua tengok langsung gak ada teman-teman. Ya teman-teman, dari kisah Meli ini gue bisa mengambil kesimpulan juga bahwasannya kita menikah ataupun mencintai seseorang harus dilandasi dengan latar belakang
istilahnya attitude yang baik, bisa dibilang seperti itu ya, bukan menggurui atau apa. Ini kan sharing pengalaman juga dari kisah yang gue ambil dari penelusuran kali ini teman-teman. Dan untuk yang sudah mempunyai anak, mungkin kita harus melihat dulu lawan jenis kita ini menyayangi anak kita apa enggak. Kalau misalkan menyayangi anak kita, itu otomatis akan menyayangi juga kepada diri kita sendiri teman-teman. Dan semoga kisah ataupun kasus ini tidak istilahnya menimpa kalian di luar sana. Semoga rumah tangga kalian di luar sana yang sudah berumah tangga adem ayam hingga maut memisahkan kalian teman-teman. Dan mungkin cukup sekian ekspor gua di salah satu rumah mewah yang terdapat sebuah kisah tragis di dalamnya. Dan untuk kalian yang suka dengan channel gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Dian Hermawan izin pamit. Salam dari kota Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.